warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Teti Susmiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Bestari. Beliau adalah guru di SDN 1 Sumberwa Kabupaten Lampung Selatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya kali ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya amati jalannya proses belajar yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi tersebut. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita melakukan catatan observasi, yaitu sebagai persyaratan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih baik, lebih percaya diri, dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Pembelajaran karena yang saya lakukan besok bertema ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu tentunya yang pertama agar siswa dapat memahami definisi tentang energi. Kemudian tujuan yang kedua agar siswa itu dapat menyebutkan macam-macam sumber energi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu agar siswa dapat menjelaskan manfaat matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Kira itu saja tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran masalah. Kemudian untuk area pengembangan, kira-kira apa yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan selainnya belajar ya Bu ya, karena memang setiap hari pembelajaran sudah berlangsung setiap hari. Area pengembangannya tentunya aspek pengetahuan Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk yang aspek pengetahuan itu diharapkan agar siswa itu dapat menguraikan definisi tentang energi, kemudian menyebutkan sumber energi, juga manfaat energi yang dapat memang benar-benar digunakan dalam kehidupan. Ada tiga tujuan. Ya. Kemudian aspek keterampilannya tentunya dalam belajar itu kan perlu merangkum agar anak-anak tahu seberapa sih yang dikuasai tentang materi itu. Jadi satu keterampilan yang dicapai itu merangkum. Selain merangkum juga karena di situ itu disampaikan tentang manfaat sumber energi, yaitu diharapkan agar anak-anak itu bisa menggambarkan proses fotosintesis yang disertai dengan penjelasannya. Jadi ada dua area pengembangannya, yang pertama dari pengetahuan, yang kedua keterampilan. Saya kira itu saja untuk area pengembangan. Area pengembangan jadi dari pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Ibu akan menggunakan strategi apa yang akan digunakan besok dalam pembelajaran? Kalau strategi yang insya Allah akan saya pakai, yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu maksudnya karena memang peserta didik di kelas itu kan kemampuannya berbeda-beda Bu. Jadi yang akan saya gunakan yaitu strategi yang maksudnya memperhatikan bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Bahkan kalau di kelas saya itu memang ada anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Jadi strategi yang pembelajaran yang berdiferensiasi itu sepertinya cocok. Kemudian mengenai model pembelajaran, yang pertama ada dua model pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama yaitu model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran yang kooperatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan
secara berkelompok-kelompok, beristirahat kelompok-kelompok tertentu agar tujuan yang telah saya rumuskan dalam modul pembelajaran itu bisa dicapai. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Karena sumber energi itu kan memang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Jadi pembelajaran atau pembelajaran kontekstual, anak-anak dapat bisa mengaitkan materi yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Jadi ada namanya model kooperatifnya dan kontekstual. Kemudian ada yang kedua untuk metodenya. Metode yang saya gunakan coba ada diskusi ngobrol, kemudian ada pengejawan, kemudian yang pembahasan. Dan untuk media pembelajarannya, ya tentunya buku, buku yang sesuai tema, buku yang sesuai juga, yang relevan, kemudian LKPD dan proyektor untuk menayangkan PowerPoint juga. Kamu kira-kira apa yang akan melaksanakan pembelajaran? Insya Allah, karena hari ya, kemudian saya ingin mengambil jam akhir ya, karena jam akhir di Senin Selasa itu jam yang lain, saya belum bisa masuk, maksudnya nggak dari awal gitu. Sepertinya dilaksanakan hari Kamis, hari Kamis tanggal 1 Februari 2020. Di hari Kamis saya akan itu saya akan mengamati proses belajar apa yang terjadi di dalam nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira hasil apa yang didapatkan dari hasil diskusi hari ini? Dengan diskusi yang kita lakukan hari ini Bu, saya jadi tahu bisa bersiap-siap melakukan persiapan mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan besok hari Kamis itu, yaitu mengenai metode apa yang akan saya gunakan, strategi apa yang saya gunakan, media ataupun model pembelajaran yang akan dipakai. Jadi sangat bagus untuk persiapan kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Sedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi dan kemudian kita observasi di hari Kamis ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada pagi hari dengan berdoa dipimpin oleh yang mau tanya siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo silakan kalau dipimpin doa, semuanya doa dengan khusyuk. Pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak pesan ini? Ya, oke, tadi sakit, buang, sehingga nanti kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit cepat kembali dan bisa masuk pelajaran seperti biasanya.
Sambil disiapkan bukunya, kita kali ini belajar bahasa Indonesia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang materi cuaca, ya kan? Masih kan? Masih. Coba kita amati bagaimana cuaca pagi ini. Mendung, karena matahari tidak tampak, di situ banyak terkumpul awan hitam. Kemudian yang kalian kenal, yang kalian tahu, yang kalian hafal ada berapa sih cuaca yang ada di bumi ini? Ada berapa? Apa saja? Cuaca cerah, mendung, rawan hujan. Karena cuaca itu kaitannya dengan musim juga. Saat ini kita sedang berada di musim hujan. Kita di wilayah Indonesia mempunyai berapa musim? Kenapa di Indonesia itu hanya ada 2 musim? Karena kaitannya lagi dengan iklim. Karena di Indonesia itu letaknya di wilayah yang beriklim. Itu mengenai cuaca bukan untuk pelajaran. Nah, untuk hari ini pelajaran kita masuk ke tema berikutnya, yaitu tentang perubahannya. Nah, untuk tema 6 ini kita masuk ke subtema 1 tentang sumber energi. Nah, kalau anak-anak nanti perhatikan ya, apa yang akan kita pelajari di pagi ini. Ayo salam rumahnya. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk dulu biar semangat belajarnya. Semangat ya? Semangat. Yuk, kita mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Siap, semua sudah siap ya? Kalau sudah siap belajar berarti sudah siap menerima ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Itu tentang sumber energi. Kita buka materinya. Kita di bumi, hidup di bumi ya. Bumi mana? Makhluk hidup yang membutuhkan energi. Allah menciptakan makhluknya itu saling melengkapi, kan? Yang pertama tentang sumber energi itu ada baku gambarnya ya. Ada api, ya kan? Api itu bagaimana rasanya? Apakah kalian pernah melihat panas? Melihat panas. Seperti apa warnanya panas? Ayo, merah. Merah itu api, coba kalian yang merah, ya kan? Panas, bisa dilihat nggak panas itu? Tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa merasakan. Misalnya saat kita berada di luar, matahari bersinar cerah, apa yang kita rasakan? Panas. Kemudian saat kita berdekatan dengan api, apa yang kita rasakan? Panas. Tapi apakah kita melihat panas? Tidak, karena panas itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, pada materi ini yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang energi. Apa sih energi itu? Nah, tentang energi, kita ingat bahwa semua yang bergerak itu membutuhkan energi. Seperti kalian tadi dari rumah berangkat ke sekolah. Semua sehat pagi ini? Ya, alhamdulillah. Tadi semua dari rumah kemudian berangkat sekolah. Kenapa kalian mampu berangkat sampai ke sekolah? Menghitung jalan pagi ini? Karena punya energi. Kan? Kalau nggak punya energi, mungkin badannya lemes, mau beraktivitas enggak, ya kan? Karena energi itu apa? Energi itu adalah kalian bisa baca di situ ya, sambil diingat. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu bergerak. Yang bergerak bukan cuma anak-anak, bukan cuma manusia. Alat pun bisa bergerak. Nah, yang bergerak itu butuh energi. Karena energi itu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu bisa bergerak. Contohnya apa tadi yang Guru katakan, kalian berjalan dari rumah sampai ke sekolah. Itu membutuhkan energi, mampu untuk berjalan ke sekolah. Kemudian contohnya dalam gambar itu, apa yang kalian lihat? Apa di situ? Dia teman sedang bersepeda. Butuh tenaga nggak? Butuh energi. Sehingga memang energi itu kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau
dari mana tubuh kita ini dapat energi? Dari makanan yang kita makan. Kalau nggak doyan makan, pernah kalian ngalami nggak doyan makan? Atau sedang berpuasa sehari nggak boleh makan? Nah, apa yang kalian rasakan? Badannya lemas. Kenapa lemas? Karena energinya berkurang, sehingga badan kita lemas. Dan biasanya kalau badannya lemas, karena kita tidak makan, tidak minum dalam waktu yang lama, ya, beberapa waktu, itu biasanya enggan atau kurang mau untuk beraktivitas, ya. Berarti energinya kurang. Sehingga bagaimana agar energi kita yang bertambah? Apa tadi? Dengan apa? Dengan makan makanan ya bergizi. Makan makanan yang bergizi tentang energi. Bukan tubuh manusia saja yang butuh energi, tapi guru sampaikan tadi, benda-benda yang lain juga bisa bergerak. Contohnya, nah, apa coba? Yang kalian tahu, benda tapi bisa bergerak. Yang itu kelas kita ada. Apa namanya? Kipas angin. Coba sekarang, lihat. Berat nggak? Kenapa nggak berat? Karena tidak ada energinya, tidak ada energi. Listrik yang mengalir sehingga dia tidak bisa bergerak. Berarti dia nggak punya energi sehingga agar benda itu bergerak harus dialiri energi. Kalau kipas angin bukan makanan energinya, tetapi listrik energinya listrik. Nah, mengenai energi dari kita manusia, kemudian juga benda-benda yang bergerak, itu ada sumber yang menyebabkan adanya energi. Di bumi ini sudah diciptakan, ya, baik benda mati maupun benda hidup, semua diciptakan untuk kebutuhan manusia, untuk kelangsungan hidup manusia. Itu salah satunya sumber energi. Nah, yang pertama apa sih sumber energi yang ada di bumi itu? Yang pertama yaitu matahari. Apa matahari itu? Semua tiap hari lihat. Di mana mataharinya ada? Terbit dari timur setiap pagi, kemudian bergerak ke arah ke arah barat, tenggelam di sebelah barat pada sore hari. Matahari itu yang kalian tahu, ya? Matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi, sumber energi yang paling besar di bumi. Kenapa disebut sumber energi yang paling besar di bumi? Karena energi matahari ini dapat digunakan. Yuk, siapa yang tahu apa manfaat energi matahari sebagai sumber energi sebelum guru lanjutkan? Ayo. Untuk apa? Pernah guru menyampaikannya? Ya, walaupun belum belajar pernah menyampaikannya. Untuk apa? Untuk iya, betul. Untuk membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Sehingga matahari itu sebagai sumber energi terbesar di bumi, sumber energi utama di bumi. Karena cahaya dan panas matahari itu membuat tumbuhan yang ada di bumi bisa tumbuh dengan baik. Dari yang kecil tumbuh besar, kemudian menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang enak, ya. Berkat apa itu? Berkat matahari. Contohnya begini. Tadi guru tanya, anak-anak dapat energi dari makanan. Tadi pagi sarapan ya? Tadi pagi sarapan ya? Sarapan sehingga semangat belajarnya. Siapa yang nyiapkan? Ibu. Apakah ibu tiba-tiba punya makanan? Tidak. Tidak punya. Makanan tiba-tiba langsung di meja, dikasih tutup, dibuka ada makanannya. Daging, ayam goreng, nasi. Masukin ya? Tapi dibuat dulu dengan proses apa namanya? Memasak. Setiap pagi ibu kalian memasak. Gerak dimasak dari nasi, sayuran dimasak ya. Nah, kemudian jadi hidangan di meja, dinikmati keluarga agar anggota keluarga punya energi, badannya sehat. Nah, kalau yang itu di rumahmu, tapi kalau di bumi ini manusianya kan banyak tuh. Tadi beras yang dimasak ibu itu berasal dari apa? Tadi tumbuhan bukan? Tumbuhan. Terus ibu goreng tempe, ya? Goreng tempe. Tempe dibuatnya dari apa? Kedelai. Kedelai juga berasal dari tumbuhan. Berarti tumbuhan itu rupanya merupakan sumber makanan bagi kita manusia. Berarti tumbuhan termasuk sumber energi. Tapi sebelum ke tumbuhan juga, tadi kan ke matahari ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu juga masak pada siang hari. Nah, kalau ibu masaknya pakai kompor yang dimasak beras, sayuran, ya kan? Ikan dimasak. Tapi kalau tumbuhan masaknya dengan bantuan matahari. Yang disebut apa tadi? Proses fotosintesis. Nah, belajar masih fotosintesis. Fotosintesis itu sama halnya dengan proses memasak
makanan. Di situ hasilnya adalah selain makanan juga air, oksigen. Hasilnya yang dimasak tumbuhan dari proses fotosintesis itu adalah oksigen dan makanan. Ya, oksigen dan makanan. Ini ada tugas bahan. Iya, namanya belajar begitu. Bukan saja melangkah, kalian juga harus mengerjakan. Nah, tugas secara ya, tulis namanya. Tulis nama dan kelompoknya. Ulang ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya. Tadi tulis buku di sini. Ya, silakan. Ya. Ini waktunya terbatas loh. Waktunya terbatas. Kalau sudah dikasih lembar kerja, dikerjakan dengan baik. Ya, untuk PLTS, alat apa yang mengubah energi listrik menjadi untuk PLTS, alat apa yang mengubah panas matahari menjadi energi listrik? Apa itu? Apa hasilnya? Jawabnya apa? Benar apa itu? Iya, tadi sudah ada gambarnya ya. Ada ya? Nah, itu tuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangan dulu semuanya. Semuanya. Jadi hasil tadi yuk sekarang tadi kan sudah maju semua dan menyampaikan dari diskusinya. Ya, jadi setiap kelompok dikumpulkan, setiap kelompok kumpulkan ke depan. Dan alhamdulillah pelajaran kita tentang sumber energi sudah selesai. Nah, sekarang guru mau bertanya apa hasil belajar pagi ini? Tadi kita belajar tentang sumber energi. Ya, sekarang guru tanya dulu. Ingat nggak yang disampaikan guru tadi? Coba sebutkan. Semua ya? Tapi kan tadi yang dipelajari apa? Iya, yuk. Sebutkan macam-macam sumber energi yang ada di bumi. Ada berapa ini? Kemudian dari 5 sumber energi tadi, matahari itu disebut sebagai sumber energi utama di bumi. Coba siapa yang bisa jawab kenapa matahari itu disebut sebagai sumber energi yang utama di bumi? Karena matahari tidak bisa habis. Apa lagi? Karena menghasilkan cahaya dan panas. Matahari. Energi terbesar di bumi, ya betul, energi terbesar di bumi. Kenapa disebut sebagai energi utama? Yuk, karena matahari menghasilkan panas dan cahaya yang dimanfaatkan sebagai sumber utama untuk kehidupan di bumi. Untuk kehidupan bumi tadi itu apa? Manfaatnya sumber energi matahari tadi itu apa? Ayo ingat lagi, ingat. Untuk membantu untuk masyarakat, untuk apa? Ingat lagi. Matahari menyebabkan satu. Yang kedua, untuk membangkit listrik tenaga surya. Dengan
dari kamar ini. Pak Surya. Besok yang ada kalau ke kota-kota ya, pergi ke kota ya. Itu yang penampakan kotak yang ada di atas apa di tiang lampu. Itu adalah contoh panel yang untuk menangkap panas matahari kemudian diubah menjadi energi listrik. Ya, sudah sebut matahari. Kemudian dari mana kita ini bisa beraktivitas setiap hari punya energi? Dari mana kita mendapatkan energi? Dari makanan yang kita makan. Nah, selain dari makanan yang kita makan, tadi ada tambahannya dari guru. Ya, dari mana? Makanan yang kita makan, kemudian juga istirahat dan cukup. Karena dengan sehabis istirahat badan kita menjadi segar kembali, jadi kuat pagi, bisa beraktivitas lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi tentang sumber energi bisa dipahami oleh anak-anak semua, bisa diingat lagi oleh anak-anak semua. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan tema-tema berikutnya di waktu yang lain. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Tari dan Bu Indah sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Tari, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Bu. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi? Alhamdulillah setelah pelaksanaan observasi lega rasanya. Tapi kemarin sebelum pelaksanaan observasi memang agak-agak ragu, canggung, karena memang sebetulnya terbiasa tiap hari mengajar, cuma karena ini ditunggu, diawasi, jadi memang agak canggung. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekarang sudah selesai, sudah lega. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sudah lega. Saya masih ingin mengetahui kira-kira kemarin itu area pengembangannya bagaimana ya Bu ya? Untuk area pengembangan sesuai dengan bahan ajar yang saya susun, yaitu satu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Karena memang sesuai dengan tujuan belajar itu kan pengetahuan ya Bu ya, ya tentunya pengetahuan itu bisa diperoleh dengan pemahaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua keterampilan. Keterampilan tentunya contohnya dengan merangkum, kemudian membuat gambar, karena kaitannya kemarin kan materi sumber energi, jadi kaitan sumber energi itu untuk fotosintesis. Jadi diharapkan anak mempunyai keterampilan untuk menggambarkan proses fotosintesis berikut dengan penjelasannya. Itu mengenai area pengembangan. Namun walaupun seperti itu saya sudah berusaha untuk menyampaikan dengan baik, dengan yang saya mampu tentunya. Tetap saja kendala-kendala itu ada Bu, kekurangan-kekurangan itu tetap ada. Kira-kira kendala-kendala itu apa ya Bu ya? Ya, kendala-kendalanya tentu yang pertama karena peserta didik di kelas saya itu kan beragam, kemampuannya berbeda-beda. Jadi otomatis daya tangkap mereka, terima mereka itu berbeda. Jadi tidak semuanya bisa memahami dengan maksimal. Kemudian yang kedua, di kelas saya itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, memang berkebutuhan khusus satu, dia berbicara tidak jelas. Kemudian pendengarannya juga kurang normal. Jadi dari anak yang berkebutuhan khusus itu saya merasa saya tuh masih kurang mampu untuk menangani anak-anak yang seperti itu. Bagaimana bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu dengan baik. Nah itu menurut saya kendalanya. Ada yang anak memang kemampuannya berbeda, dan kebetulan di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus dan perlu penanganan yang lebih lanjut. Sementara saya sendiri belum bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus itu dengan maksimal. Gitu. Kira-kira penanganannya bagaimana ya Bu tentang anak yang berkebutuhan khusus itu? Ya, kalau saya sebetulnya
untuk penanganan kalau yang tadi ya, untuk yang berkemampuan berbeda-beda tadi, mungkin untuk pembelajaran berikutnya, karena memang sudah memilih strategi yang berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan anak. Namun karena di situ anak-anak itu kalau dibuat kelompok-kelompok, kadang-kadang mereka memilih kalau tidak sesuai dengan teman yang dia sukai, kadang mereka itu belajarnya mungkin agak ogah-ogahan atau bagaimana, jadi kurang berpartisipasi dalam belajar. Itu untuk mengenai kemampuan yang berbeda tadi, juga karena mungkin di antara teman yang kurang pas menurut mereka, kurang disukai mungkin ya. Kemudian yang masalah atau kekurangan yang anak berkebutuhan khusus itu mungkin untuk masa yang akan datang, saya ingin sekali ada apa ya istilahnya, mungkin pelatihan atau mungkin bimbingan dari orang yang lebih mampu, bagaimana caranya agar menangani anak yang berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas. Menurut saya, iya, kegiatan pembelajaran inklusi ya. Jadi solusinya kita meminta guru ya, yang lebih mampu, ya, bagaimana menyampaikan atau mengajar kepada kami, saya khususnya yang memang nggak mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara penanganannya agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Kira-kira kelebihannya apa ya Bu ya pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Kalau kelebihan, tentang kelebihan apa ya? Kelebihannya karena kemarin saya menggunakan media ajar yang pun sedikit menarik ya, yang mungkin jarang saya pakai waktu pelaksanaan pembelajaran sehari-harian, sedikit menarik, contohnya menggunakan penampilan PowerPoint ya kan, dengan gambar-gambar yang sedikit menarik. Jadi mungkin anak-anak juga lebih lebih mengikuti dengan fokus dalam belajar gitu. Kalau kelebihan yang lain saya nggak berani menilai kelebihan dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu ya. Jadi kelebihannya tadi Ibu sudah menampilkan PowerPoint yang menarik, pokoknya medianya yang Iya, menarik, berusaha, ya. sehingga anak-anak menjadi senang untuk belajar dan tertarik gitu ya. Iya. Kalau kelebihannya sudah, nah sekarang kekurangannya kira-kira apa Bu? Kekurangan bukan tadi sudah disampaikan Bu? Untuk kekurangan tadi? Kekurangannya, Iya. kekurangan dari Ibu. Kekurangan dari saya ya tadi, saya belum bisa menangani secara maksimal anak yang berkebutuhan khusus, bisa memaksimalkan ikut belajar di kelas dengan aktivitas. Selain anak yang berkebutuhan khusus, ada lagi tidak? Ya mungkin dari apa ya, pembelajaran yang dengan strategi berdiferensiasi sebenarnya sudah diterapkan ya Bu ya, karena anak-anak yang berkemampuan berbeda itu kan memang cocok di pilih strategi pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata di situ tadi sudah dibuat kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok itu, dalam kelompok itu ada beberapa anak yang memang dia itu tidak bisa mengikuti dengan maksimal, mungkin nggak peduli dengan kegiatan belajar di kelas atau kurang pahanya dalam belajar di kelas. Itu kekurangan menurut saya. Jadi nanti untuk kedepannya, kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi, akan saya benahi kekurangan-kekurangan saya tadi agar pembelajaran yang saya lakukan bisa maksimal, tujuannya bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya buat, saya rancang sebelum pembelajaran tersebut. Kira-kira kapan Bu pelaksanaannya untuk perbaikan ke depan? Kalau untuk perbaikan ke depan, ini saya belum bisa menentukan Bu. Mungkin secepatnya akan saya lakukan, karena itu juga sangat penting dalam kegiatan belajar di kelas. Itu saja. Baiklah, saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pembelajarannya lebih baik dari hari ini. Terima kasih Ibu. Saya cukupkan percakapan pasca observasi sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.